lagi di video pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran matematika. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa sub materi, yaitu yang pertama, apa itu statistika, yang kedua, bagaimana cara pengumpulan data, yang ketiga, bagaimana cara penyajian data, dan yang keempat, bagaimana cara pengelolaan data. Nah, kalau begitu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang berhubungan erat dengan informasi berupa data. Statistika diartikan juga sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, cara pengolahan data, dan cara penyajian data secara sistematis, agar data-data tersebut dapat diolah dengan benar. Nah, dari pengertian statistika yang sudah kita pelajari, maka dapat kita perhatikan bahwa statistika itu berhubungan erat dengan kata data. Alangkah lebih baiknya jika kita mencari tahu dahulu apa itu arti dari kata data. Sebenarnya apa sih kata data itu? Jadi, data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh tentang data statistika, yaitu yang pertama contohnya data tinggi badan, data berat badan, data ukuran sepatu, dan data jumlah siswa di dalam kelas. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang subbab yang pertama, yaitu tentang apa itu statistika. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi subbab yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, wawancara, yang kedua, angket, dan yang ketiga, observasi. Wawancara, di mana wawancara ini adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara menanyakan informasi satu persatu terhadap responden atau narasumber. Angket adalah data yang diperoleh dengan cara menyajikan variasi pertanyaan yang mengandung objek yang diteliti. Sedangkan observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku perubahan dari objek yang dikaji. Kita sudah mempelajari subbab yang kedua, yaitu bagaimana cara pengumpulan data. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara penyajian data. Di sini, penyajian data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, data dalam bentuk tabel, dan yang kedua, data dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel, di mana yang dimaksud dengan penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, di mana yang dimaksud dengan tabel frekuensi adalah tabel yang menyajikan sebaran frekuensi yang disusun berdasarkan kategori tertentu. Nah, di sini dapat teman-teman lihat sudah terdapat contoh penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu contoh dari tabel frekuensi nilai siswa berdasarkan frekuensi banyaknya siswa. Penyajian data dalam bentuk tabel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, penyajian data tunggal, dan yang kedua, penyajian data kelompok. Selanjutnya, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram, di mana penyajian data dalam bentuk diagram dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Pertama, kita akan mempelajari tentang diagram batang, di mana diagram batang adalah diagram yang menggambarkan data dalam bentuk kategori yang digunakan untuk membandingkan atau menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram garis. Umumnya, diagram garis digunakan untuk penyajian data yang berkaitan dengan waktu.
Kegunaannya untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan daerah tertentu. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk data yang terlalu banyak. Selanjutnya, pengolahan data. Suatu data dapat kita olah dengan menentukan 3 nilai. Yang pertama, nilai median, nilai modus, dan nilai rata-rata atau mean. Yang pertama, menentukan median. Apa itu median? Nah, median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah-tengah pada suatu kumpulan data. Nilai dapat ditentukan dengan mengurutkan suatu data dari yang terkecil sampai data yang terbesar, atau sebaliknya. Median dibagi menjadi 2 jenis data, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, median dirumuskan X dalam kurung N plus 1 per 2, di mana N adalah jumlah data dan X adalah nilai data. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah contoh soal untuk mencari data median pada data ganjil. Nah, di mana contoh soalnya adalah hitunglah median dari data ukuran sepatu siswa kelas 9 SMP Tunas Bangsa, di mana datanya adalah sebagai berikut. Ada 39, 40, 37, 34, 32, 36, dan 38. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, susun data terlebih dahulu dari terkecil ke data yang terbesar, di mana jika diurutkan, maka didapatkan urutan data terkecilnya adalah 32, 34, 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus dari median pada data ganjil, di mana X dalam kurung N plus 1 per 2 atau dibagi 2. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana jumlah dari datanya adalah 7, jadi X dalam kurung 7 ditambah 1 dibagi 2, sehingga didapatkan X 8 dibagi 2, didapatkan X 4. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kita lihat pada urutan data tadi, berarti terletak pada data yang keempat, yaitu 37. Selanjutnya, menentukan nilai median pada data genap. Nah, rumusnya adalah 1 per 2 dalam kurung X, N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1, di mana N sama dengan jumlah data dan X adalah nilai data. Berikut ini adalah contoh soal untuk mencari nilai median pada data genap. Soalnya, hitunglah median dari data-data berikut. Ada 4, 5, 6, 3, 11, 10, 8, dan 18. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, susun data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah disusun, didapatkan data-datanya 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, dan 18. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus nilai median, di mana rumusnya 1 per 2 dalam kurung X, N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa N adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 8. Kita masukkan ke dalam rumus 1 per 2 dalam kurung X 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1. Didapatkan 1 per 2 X 4 ditambah X 5. X4 di sini maksudnya adalah data keempat, yaitu 6, dan data kelima yaitu 8. Jadi kita selesaikan 1 per 2 dikali 6 ditambah 8, didapatkan nilai median pada data-data tersebut adalah 7. Nah, selanjutnya pengolahan data juga dapat dilakukan dengan mencari nilai modus. Apa itu modus? Nah, modus ini bukan modal dusta. Jadi, modus di dalam matematika adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki jumlah frekuensi yang paling banyak pada suatu kumpulan data. Nilai modus ini dapat langsung kita tentukan dengan menghitung atau melihat
paling banyak pada suatu data. Teman-teman, berikut adalah contoh soal agar kita lebih paham mengenai modus. Soalnya, tentukanlah modus dari data berat badan mahasiswa matematika Universitas Bengkulu dengan data sebagai berikut. Datanya adalah 40, 45, 51, 40, 47, 43, 45, 54, 44, 44, 43, 45, 40, 45, 45, dan 52. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita dapat menyusun data menggunakan tabel frekuensi. Dapat kita lihat pada gambar di samping, untuk data 40 memiliki frekuensi 3, 43 ada 2, 44 ada 2, 45 ada 6, 47, 51, 52, 54 terdapat 1 frekuensinya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Jadi, jika dilihat dari tabel yang sudah kita susun, maka modus dari data berat badan mahasiswa Universitas Bengkulu adalah 45. Mengapa? Karena nilai frekuensinya ada 6, yaitu yang terbanyak. Nah, pengolahan data dapat kita cari juga dengan mencari nilai mean. Nah, apa itu mean? Jadi teman-teman, mean diartikan sebagai rata-rata atau nilai rataan. Mean ini digunakan untuk membandingkan sampel-sampel yang sejenis. Mean dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mean pada data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal, mean dapat dirumuskan dengan sigma xi per n, di mana xi ini adalah nilai data ke i dan n adalah banyaknya data. Kita masuk ke contoh soal dari mean pada data tunggal. Soalnya, tentukanlah mean dari data tinggi badan siswa SMP Fatmawati dengan data-data sebagai berikut. Ada 145, 148, 149, 151, 154, dan 159. Untuk menyelesaikan soal tersebut, dapat kita gunakan rumus mean pada data tunggal, yaitu sigma xi per n. Nah, sigma xi ini adalah jumlah dari x1 ditambah x2 ditambah x3 dan seterusnya. Kemudian n ini adalah jumlah dari data atau frekuensinya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus, data-data tersebut didapatkan sigma xi-nya adalah 906 dan n-nya adalah 6. Sehingga ketika kita bagikan didapat mean pada data tunggal tersebut adalah 150 cm. Selanjutnya, pada data kelompok, mean ini dirumuskan dengan sigma fi dikali xi per sigma fi, di mana xi ini adalah nilai data ke i dan fi adalah frekuensi ke i. Nah, berikut ini adalah contoh soal agar kita lebih paham mengenai mean dari data kelompok. Nah, soalnya adalah tentukan mean dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa SMP 5 Kaur. Dapat teman-teman lihat pada tabel di samping, di mana ada kolom tinggi badan, titik tengah atau xi, fi, dan xi dikali fi. Nah, untuk mencari titik tengah atau xi, dapat kita cari dengan menjumlahkan 156 ditambah 160 dibagi 2. Nah, dapatlah titik tengahnya. Kemudian untuk kolom fi itu merupakan frekuensi. Jadi untuk tinggi badan 156 sampai 160 itu frekuensinya atau jumlah siswa yang memiliki tinggi badan tersebut ada 4 orang. Kemudian xi dikali fi itu merupakan penjumlahan dari titik tengah dikali dengan frekuensi. Sigma fi di sini adalah jumlah data. Jadi jumlah data pada data-data sebelumnya itu adalah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 18. Kemudian sigma fi dikali xi ini adalah jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah. Sehingga ketika kita lihat pada tabel sebelumnya, didapatkan hasilnya adalah 2974. Baru kita masukkan ke dalam rumus mean pada data kelompok, yaitu sigma fi dikali xi
per sigma FI. Jadi sigma FI dikali XI tadi adalah 2974 dibagi sigma FI-nya adalah 18. Jadi didapatkan hasil 165,222 cm. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.